Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved students, how are you today? Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia tentunya. Let's study English with Mrs. V. Ayo kita belajar bahasa Inggris dengan Mrs. V. Pernah dengar nggak sih kalian simple past tense sama present perfect tense? Kita lihat video selanjutnya. Read the sentences below. I wrote a story last month. Saya menulis sebuah cerita bulan lalu. I have written a story. Saya sudah menulis sebuah cerita. Nih, apa sih perbedaannya? The first sentence and then the second sentence. Yes, the first sentence, kalimat pertama adalah simple past tense. Dan kalimat kedua, present perfect tense. What is the difference between simple past tense and then present perfect tense? Apa sih bedanya antara simple past tense dan present perfect tense? Nah, sekarang Mrs. V akan kasih tahu ya perbedaan-perbedaan dari keduanya. Oke, siapkan catatannya dan kita pelajari bersama. Apa sih itu simple past tense? Simple past tense ialah pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi dan telah berakhir. Garis bawah ya, sudah terjadi dan telah berakhir. Terdapat 3 penggunaan simple past tense. Yang pertama, menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau dengan spesifik waktu tertentu atau definite time. For example, I wrote a story last month. Saya menulis sebuah cerita bulan lalu. Nah, di sini sudah dijelaskan ada spesifik waktunya, yaitu bulan lalu. Jadi saya menulis sebuah cerita bulan lalu. 2. Kejadian di masa lampau tetapi sudah berakhir atau finished action. For example, Niskala lived in Turkey from 2017 until 2019. Artinya Niskala tinggal di Turki dari tahun 2017 sampai 2019. Ya, jadi Niskala itu tinggal di Turki sejak tahun 2017 sampai 2019, tetapi untuk tahun ini tidak atau sudah berakhir. Yang terakhir, menjelaskan urutan kejadian yang terjadi di masa lampau. For example, I lost a key. After that, her friend found a key. And then I gave her a cake. Artinya, saya kehilangan kunci. Setelah itu, temannya menemukan sebuah kunci. Kemudian, saya memberikannya sebuah kue. Nah, sekarang Mrs. V akan menjelaskan the pattern of simple past tense atau rumus simple past tense ya. Lihat tabel di bawah ini. Jenis kalimat. Jenis kalimatnya itu ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya ya. Positif, negatif, and then interrogative. Bentuk. Nah, bentuk bagi 2 ya. Ada verbal, ada juga yang nominal. Verbal itu yang ada kata kerjanya. Kalau nominal itu non-verb. Rumus. Untuk verbal dulu ya. Kita bahas sekarang verbal dulu. Verbal for positive sentence. Subject plus verb to plus object or adverb. Okay, for example, we studied English yesterday. We di sini posisinya sebagai subject. Verb to-nya studied. English object and then yesterday itu adverb. Artinya kami belajar bahasa Inggris kemarin. Selanjutnya nominal sentence. Untuk rumusnya subject plus was or were plus non-verb. Ya, ada penggunaan was dan were di sini. For example, she was happy last night. She was happy last night. Ya, she di sini posisinya sebagai subject. Ada penambahan was, non-verb. Non-verbnya mana? Happy. Ya, di sini happy itu bukan kata kerja. And then adverb of time, last night. Yang artinya dia bahagia semalam. Next kita bahas negative sentence atau kalimat negatif. Ada 2 ya, ada 2 bentuk ya. Yang pertama verbal dan nominal. Kita bahas pertama dulu verbal. Verbal sentence ya, untuk kalimat verbal rumusnya subject plus did plus not plus verb 1 plus object or adverb. Ingat, dalam kalimat negatif ada penambahan auxiliary did dan penambahan not. Dan kata kerjanya juga ya, dari kata kerja kedua berubah menjadi kata kerja pertama untuk negative sentence.
Kita lihat contohnya. We didn't study English yesterday. We posisinya sebagai subjek. Didn't itu singkatan ya dari did not. Study. Nah, ini berubah ya dari tadi kata kerja keduanya studied, untuk kalimat negatif berubah menjadi kata kerja pertama, study. English, object, yesterday, adverb of time. Yang artinya kami tidak belajar bahasa Inggris kemarin. Itu verba ya. Sekarang kita bahas yang nominal sentence. Untuk rumusnya subject plus was or were plus not plus non-verb. Oke, contohnya she was not happy last night. Artinya dia tidak bahagia semalam. She posisinya sebagai subject. Was plus not plus non-verb. Non-verbnya happy. And then last night adverb of time. Terakhir kita bahas interrogative sentence atau kalimat tanya. Kita tetap dibagi dua ya, ada yang verbal sentence and then nominal sentence. Verbal sentence rumusnya did plus subject plus verb 1 plus object or adverb. Don't forget question mark. Jangan lupa ya tanda tanyanya. Oke, kita contohnya. Did we study English yesterday? Did we study English yesterday? Apakah kami belajar bahasa Inggris kemarin? Did ya di awal kalimat, ditambah we itu sebagai subjek ya. English, object, yesterday, adverb of time. Next, nominal sentence. Nominal sentence untuk rumusnya was were itu ada di awal ya, awal kalimat plus subject plus non-verb. Oke, dan jangan lupa lagi tanda tanya, question mark. For example, was she happy last night? Apakah dia bahagia semalam? Was ada di posisinya di depan ya, di awal kalimat. Kemudian ditambah she, subject, happy, non-verb, last night, adverb of time. Nah, kalian jika ada yang masih bingung penggunaan were sama was. Was itu digunakan untuk subjek apa sih? Were itu digunakan untuk subjek apa saja sih? Nah, ini Mrs. Sri ngasih tahu kalian ya, yaitu untuk kalau were digunakan untuk subjek I, you, we, they. Ya, ingat. I, you, we, they. I were, you were, we were, they were. Ya, oke, sedangkan was digunakan untuk subjek she, he, it. She was, he was, it was, atau nama orang, misalkan Vianti was, Niskala was. Vianti and Niskala were. Ada yang nanya nih, Mrs. V, apa sih keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple past tense? Oke, adverb of time in simple past tense, you can use a few days ago, 2 days ago, an hour ago, yesterday, several days ago, last night, last week, last Friday, etc. Ya, misalkan a few days ago itu beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, sejaman yang lalu, kemarin, beberapa hari yang lalu, malam tadi, minggu kemarin, atau Jumat kemarin. Pokoknya ada kata ago, last, ya itu berarti menggunakan kalimat simple past tense. Now I will tell you about present perfect tense. Oke, ada yang tahu nggak present perfect tense? Ya, present perfect tense merupakan pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi atau belum. Ada 3 penggunaan dalam present perfect tense. Yang pertama, dalam present perfect tense tidak ada keterangan waktu yang jelas atau indefinite time. Ya, for example, I have written a story. Saya sudah menulis sebuah cerita. Tidak ada penegasan nih tentang keterangan waktu yang jelas. Di sini yang ditekankan adalah sudah atau belum kegiatan itu dikerjakan. Yang kedua, present perfect tense ini menjelaskan kejadian yang terjadi di waktu lampau tetapi efeknya masih terasa atau kejadiannya masih berlangsung sampai saat ini, or unfinished action. Ada penggunaan kata for dan since. Ya, ingat ada penggunaan kata for dan since. For seberapa lama? Ya, contohnya bla 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 for 10 years. Ya, bla 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 selama 10 tahun. Bla 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 for 2 months, for example. Since, sejak. Ya, misalkan bla 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 since 2020. Bla 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 since 2030. Contohnya, kita lihat contohnya ya. For example, Niskala has lived in Turkey since 2017. Niskala telah tinggal di Turki sejak 2017. Jadi nih, Niskala sejak tahun 2017 tinggal di Turki sampai saat ini.
Ketiga, menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau dan dilakukan secara berulang-ulang. Cirinya yaitu menggunakan kata bla 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 times dalam kalimat ya. For example, he has eaten meatballs 4 times. Ya, ada kata 4 times. Artinya dia sudah makan bakso 4 kali. Biar kalian gak bingung, Mrs. P akan ngasih tahu ya, the pattern of present perfect tense atau rumus untuk present perfect tense. Seperti tadi sih, sama kayak simple past tense, ada positive sentence, negative sentence, and then interrogative sentence. Positive sentence kita bahas dulu, ada verbal dan nominal. Verbal sentence, rumusnya subject plus have or has plus verb 3 plus object or adverb. For example, she has just arrived at the school. Artinya dia baru saja tiba di sekolah. She posisinya sebagai subject, has plus just adverb of time, arrived verb 3, and then at the school adverb of place. Itu ya untuk kalimat verbal. Next, kalimat nominal. Untuk rumusnya subject plus have or has plus been plus noun or adjective. Jangan lupa ya ada kata been. Oke, kita lihat contohnya. Jan has been a doctor. Artinya Jan sudah menjadi seorang dokter. Jan di sini posisinya sebagai subject plus has plus been and a doctor noun. Next, kita bahas tentang negative sentence. Ada dua bentuknya ya, ada yang verbal dan nominal. Kita bahas verbal dulu. For verbal sentence, subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object or adverb. Contohnya nih, she has not arrived at the school. Artinya dia belum sampai di sekolah. She di sini posisinya sebagai subject plus has plus not arrive kata kerja ketiga at the school adverb of place. Nominal sentence. Nominal sentence rumusnya subject plus have or has plus not plus been plus noun or adjective. Contohnya nih, Jan has not been a doctor. Artinya Jan belum menjadi seorang dokter. Jan di sini posisinya sebagai subject plus has plus not plus been plus a noun, a doctor. Yang terakhir kita bahas tentang interrogative sentence atau kalimat tanya. Ada dua ya bentuknya, ada yang verbal dan nominal. Verbal sentence rumusnya have or has plus subject plus verb 3 plus object or adverb plus question mark. Jangan lupa tanda tanya. Contohnya nih, has she arrived at the school? Nah, apakah dia sudah tiba di sekolah? Has plus subject plus verb 3 plus adverb of place ya, keterangan tempat. Nominal sentence. Nominal sentence rumusnya have or has plus subject plus been plus noun or adjective plus question mark. For example, has Jan been a doctor? Apakah Jan sudah menjadi seorang dokter? Has plus subject, Jan posisinya sebagai subject ya, plus been plus a doctor itu noun. Penggunaan have and has. Have digunakan untuk subjek I, you, we, they. I have, you have, we have, they have. Sedangkan has digunakan untuk subjek she, he, it. She has, he has, it has. Vianti has, Niskala has. Vianti and Niskala have. Dan keterangan waktu atau adverb of time untuk present perfect tense kita menggunakan for, since, recently, ever, never, already, just, yet. Nah, itu penjelasan perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dukung terus Lingkar Semangat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada yang bertanyakan atau ada saran untuk konten materi selanjutnya, kalian bisa tulis di komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.